Be phenomenal every day. Halo guys, selamat datang kembali di video analisa saham mingguan. Nah, hari ini tanggal 15 Mei ya, jam 12 malam. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan untuk saudara-saudara yang muslim ya, selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk saudara-saudara yang Kristiani, saya ingin mengucapkan selamat hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Nah, di minggu ini memang IHSG hanya ada 2 hari ya, di mana hari Senin dan hari Selasa. Sesudah itu kan libur ya. Nah, jadi saya akan membahas secara makronya terlebih dahulu. Oke, yang pertama saya akan melihat dari bursa di Amerika sana ya. Indeksnya saya pakai Dow Jones sama Nasdaq. Nah, kalau kita melihat pergerakan bursa di Amerika, maka saya bisa bilang sebenarnya IHSG ini tertolong ya oleh libur hari Rabu, Kamis, Jumat ini. Kenapa? Karena waktu hari Rabu, Kamis ini ternyata di Amerika itu dropnya lumayan ya. Ini ya, kita bisa melihat pergerakan chartnya dari Dow Jones seperti ini dan dari Nasdaq. Nah, ini Nasdaq ya. Nah, ini sama juga turunnya. Terus di hari Jumatnya ini baru rebound naik. Jadi kita tidak melewati hari Rabu dan Kamis. Itu saya bisa bilang IHSG ini safe by the bell ya. Diselamatkan karena hari libur. Nah, mungkin ya kita berharap Senin nanti jangan sampai turun ya IHSG-nya. Namun yang perlu kita perhatikan, walaupun di hari Jumat kemarin itu naik ya bursa di Amerika. Nah, kalau kita perhatikan perkembangan berita untuk COVID ini ya, di negara tetangga kita, Singapura, dia mulai melakukan lockdown malah. Jadi Singapura lockdown ketat 1 bulan. Ini beritanya tanggal 14 Mei ya. Terus kita melihat bahwa, nah ini di Indonesia, negeri tercinta kita, di Jakarta, ini ya, wisata di Pantai Ancol dikunjungi 39.000 orang. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kerumunannya seperti ini. Banyak sekali orang-orang yang di sini, ya, ini berenang beramai-ramai. Wah, ini cukup memprihatinkan ya, di mana sebenarnya COVID di Indonesia ini kan sudah mulai membaik ya, sudah mulai angkanya itu cukup bawah lah, cukup rendah. Tapi kalau seperti ini, terus misalkan kayak kemarin ada berita yang orang-orang yang mudik itu banyak sekali ya. Terus misalkan nanti banyak yang carrier untuk COVID, wah itu cukup berbahaya. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang harus kita perhatikan juga. Di mana Singapura sudah lockdown, terus ada faktor ini, kerumunan lah. Saya boleh bilang ini kerumunan, karena 39.000 itu jumlah yang cukup banyak ya. Sebelum ini kan juga ada waktu lebaran kemarin, sebelum libur lebaran itu orang-orang juga berbondong-bondong beli baju, beli pakaian, baju baru ya kalau nggak salah di Jakarta itu ada yang di Tanah Abang. Terus kalau kita lihat di mall-mall di Surabaya juga cukup ramai gitu. Jadi ya kita lihatlah, semoga nanti sesudah lebaran ini, sesudah liburan ini jumlah penderita COVID-nya tidak terlalu naik signifikan ya. Nah, terus di India ini juga cukup parah ya. Bahkan berita terakhir itu banyak mayat-mayat itu yang dibuang di Sungai Gangga. Kenapa? Karena tidak ada biaya untuk kremasi. Jadi keluarganya itu sudah nggak punya uang untuk dikremasi, akhirnya jasadnya itu dibuang aja ke Sungai Gangga. Jadi cukup menyedihkan ya. Kayak di film-film aja itu mayat-mayat dibuang-buangin di sungai. Nah, atas hal ini maka saya bisa bilang bahwa kita cukup harus berhati-hati untuk IHSG minggu depan, dan kita juga harus memantau perkembangan dari angka COVID yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Terus, nah saya akan masuk ke harga batu bara terlebih dahulu. Sekarang menyentuh 100 ya, sudah masuk ke angka 102,55. Ini cukup tinggi, dimana sebelumnya itu angkanya ada di level 90-an. Sekarang sudah menyentuh angka 100. Nah, terus untuk IHSG sendiri, ini ya pergerakannya ya, di mana Senin dan Selasa, ini hari Jumat. Hari Jumat? Hari Selasa. Hari Selasa IHSG turun 0,6% ya. Atau ditutup di level 5938, di mana asingnya itu net buy 35 miliar. Cuman net buy 35M ini di detik-detik terakhir ya. Jadi waktu pagi market open itu asing tuh sudah berjualan terus.
Terus di detik-detik terakhir dia beli saham Bank BCA, si asing ini, dalam jumlah yang cukup banyak sehingga dari minus 100 M-an itu jadi plus 35 M untuk transaksi foreign-nya. Kalau ini kalau one week-nya nggak sesuai ya, karena minggu ini kan Senin dan Selasa. Untuk Seninnya itu pergerakan asing itu masuk sekitar 300 miliar. Jadi Senin masuk 300 M, Selasa masuk sekitar 35 M. Totalnya 2 hari kemarin itu asing masuk 330 M. Nah, kalau kita melihat dari sini, satu minggunya kan 965 karena dia hitung kan 5 hari kerja ya, 5 hari bursa. Terus one month-nya 690 miliar. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat, oke, saya lihat pakai chartnya yang ini aja, yang di Stockbit. Nah, IHSG masih belum kemana-mana, masih sideways saja. Ini antara jebol level 5.800 atau naik lagi ke level 6.000 ya. Jadi pergerakan IHSG masih sideways. Dan untuk volume transaksinya itu juga saya amati belum pulih ya, masih sekitar satu hari itu 8 triliun lah, kurang lebih. Nah, padahal biasanya kan 15-20 triliun, sekarang tinggal 8 triliun. Jadi volume transaksinya juga mengecil untuk market IHSG. Oke, nah sekarang saham-saham apa yang menarik untuk dicermati? Seperti biasa saya akan menganalisa dari yang minggu lalu ya. Nah, untuk minggu lalu ini ya per 7 Mei ada 5 saham yang sesuai metode BNF ya, si Takashi, ZYRX, Wismilak, INPS, BNBA, ABA, di mana ada 3 saham yang berhasil rebound. Rebound hari pertama ini maksudnya rebound di hari Senin ya. Terus ada 2 saham yang gagal rebound. Nah, terus untuk yang berdasarkan technical and broker summary, saya kan ini ya, ada beberapa saham. Antam sideways, Medco uptrend ya, dia berhasil mencapai targetnya. Friend warrennya turun, downtrend. SMDR dia juga berhasil menembus targetnya ya. Highestnya kalau nggak salah 525 ini. Cukup menarik ya. Backsnya dia down, turun. MNCN-nya dia up, naik tapi nggak sampai target ya. Nah, ITMG ini pas closingnya di target 12.875. Terus terakhir Waskitanya ini masih sideways pergerakannya. Nah, untuk yang minggu ini 14 Mei ini ada yang berdasarkan metode BNF ya. Saya ini ada lumayan banyak. Ada 3, 4, 5, 6, ada 7 saham pilihan ya. CJRX, Truck, TPIA, Toys, Oasa, Kota, dan INPS. Nah, seperti biasa teman-teman jangan langsung di-buy ya, tapi teman-teman lihat dulu pergerakannya, apakah sudah ada volumenya yang menunjang dan dia ada apa ya. Kalau biasanya saya mengamati itu dari bid offer-nya juga. Nah, kalau bid offer-nya ketara kayak disusun gitu, baru biasanya itu mau mainnya. Oh ya, untuk setiap video saya ada disclaimer on ya, artinya ini hanya murni sharing analisa, tidak ada ajakan atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham. Semua resiko ada di investor masing-masing. Nah, di antara semua saham yang BNF ini, saya melihat ada satu itu yang sebenarnya kalau bisa dibilang itu cukup besar ya, perusahaan TPIA. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, bentar ya, TPIA. Mana nih TPIA? Nah, ini TPIA ini salah satu grupnya Barito Putra ya, BRPT Pak Prayogo Pangestu ya. Nah ini Prayogo Pangestu, Barito Putra pemegang sahamnya. Ini dia kemarin keluarin laporan keuangannya sih sangat bagus ya, dimana profit 1,2 triliun. Profitnya ini ditunjang dengan operating profit juga. Nah, omsetnya naik sedikit lah. Ya, bukan sedikit ya, 10% lebih. Ini cukup bagus di masa 2021 first kuartalnya ini sangat bagus. Nah, kemungkinan ini yang ini dia sempat beberapa saat ini kan naik ya, naik kencang sekali. Namun terakhir ini jatuh. Nah, makanya masuk ke screening yang BNF. Thresholdnya masih 14,4% sih memang. Nah, kita lihat saja kalau memang saham ini terus jatuh, ini menjadi yang salah satu yang patut kita cermati ya, karena dia punya fundamental. Kan kalau yang lain-lain ini kan ya kita bisa bilang ini saham-saham yang agak kecil lah ya untuk kapitalisasinya. Dan ya, ini lebih mudah dimainkan oleh si bandarnya seperti itu. Terus untuk technical and broker yang pertama ada saham Antam ya. Tetap saya masukkan Antam lagi karena dia masih belum break dari uptrendnya.
Ini pergerakan dari Antam. Nah, ini ya, dia masih belum break. Dia ini kotaknya, boxnya ini sudah ke break dan dia masih di area atasnya ya. Mana ini? Box ini ya. Coba saya panjangkan. Nah, ini ya. Nah, jadi dia masih berada di atas area supportnya. Sekarang kan jadi supportnya ini. Dengan ada akumulasi juga dari ZP yang cukup banyak yaitu 111 miliar ya. Ini di hari Selasa kemarin. Kalau kita lihat selama 1 minggu, ya nggak terlalu beda ya, 115 miliar karena ini perhitungannya hanya Senin dan Selasa. Seperti itu. Jadi Antam saya masukkan. Kemudian ada juga saham Medco. Medco ini minggu lalu juga sudah saya masukkan, masih bergerak sesuai uptrend dia. Nah ini ya, dia pergerakannya masih uptrend, jadi masih saya masukkan watchlist untuk minggu ini. Ada big accumulation juga di hari Selasa, coba kita lihat. Nah, ini ada small accumulation. Targetnya masih sama kayak minggu saya naikkan ya, targetnya jadi 750 karena target minggu lalu sudah udah sampai. Terus next ada saham SMDR. Nah, saham SMDR ini naik kenceng karena ketika publish laporan keuangan, dia laporan keuangannya moncer banget ya. Bentar, mana ini SMDR? Nah, ini. Laporan keuangannya moncer banget. Nah, ini ya. First kuartalnya profitnya 193 miliar. Operating profitnya 309 M. Nah, jadi artinya dia memang benar-benar profit dari bisnisnya, tidak ada dari jual aset atau selisih kurs atau whatever yang lainnya. Terus secara aset memang ada penurunan sedikit, cuman kalau saya boleh bilang ini di masa pandemi oke lah. Dengan kinerja yang seperti ini sudah sangat bagus ya. Untuk saham SMDR. Jadi ini tetap saya masukkan, cuman untuk saham ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena dia gagal break di level psikologis. Nah, jadi ada yang namanya level psikologis, itu level yang biasanya dipakai orang-orang sebagai pivot point ya. Kalau dia berhasil melewati itu akan naik, tapi kalau dia gagal melewati akan reverse. Seperti itu. Dan level psikologisnya ada di angka 500 kan. Nah, ini dia sempat break ke atas 500, ternyata closingnya itu di bawah 500. Nah, jadi ini teman-teman tetap harus perhatikan ya, apalagi kalau yang teman-teman minggu lalu buy-nya itu bukan bukan apa namanya, masih di hold ya. Jadi bukan scalping. Nah, kalau teman-teman udah scalping sudah tenang kan, ini sudah atau fast trade lah, one day trade itu sudah tenang yang beli di hari minggu lalu itu. Tapi kalau teman-teman masih hold, jangan lupa untuk perhatikan ya pergerakan si SMDR karena dia gagal bertahan di level psikologisnya. Terus berikutnya ada ITMG. ITMG ini naik cukup kencang ya. Saya sih nggak menduga kalau dia naiknya itu sampai ini ya, meninggalkan teman-teman si Adaro dan PTBA-nya. Nah ini dia. Oh sorry ITMG ini yang saya maksud tuh Harum sih, yang naiknya kencang banget itu. ITMG ini naik 4,25% ya. Dimana dia berhasil dia closing di resisten ya. Ini saya tulisnya apa? Break resisten ya. Nah dia berhasil untuk break resistennya dan akan mencoba melanjutkan pola uptrend untuk saham ITMG. Nah, harga batu bara sendiri kan sudah tembus di level 100 ya. Jadi sebenarnya emiten batu bara ini mendapat katalis positif dari harga batu baranya. Terus ada akumulasi yang cukup besar di saham ITMG. Ini coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Ada akumulasi dari KK ya. KK 17,8 miliar. Saham ITMG. Terus next ada saham batu bara juga yaitu Adaro. Ini saham Adaro. Nah, Adaro ini sebenarnya pergerakannya kan masih sideways ya. Cuman kalau dia sudah deket-deket bawah, harga bawah ini kita bisa pantau. Nah, kalau teman-teman mau lebih aman tuh bisa antre di level 1160 ini. Ini ya, yang saya garis biru ini. Nah, ini titik supportnya. Karena biasanya ini ya dia mantul di sini belum jebol-jebol level 1160 ini. Harga batu bara juga mendukung untuk pergerakan dari Adaro. Jadi ini saya masukkan saham Adaro. Terus next ada saham
berbasis paper INKP. Saham yang basisnya kertas ini ada dua, yaitu INKP dan Tekim. Cuman saya melihat lebih berpotensi untuk INKP, di mana dia, nah ini kalau kita lihat dia berusaha menembus boxnya ya. Ini boxnya ini dia ada closing di pas di boxnya yaitu 10.000 ini ya, 10.100. Jadi dia at resisten, ada akumulasi, bentar coba kita cek. Nah ini ya, ada sedikit akumulasi dari broker BB. Saya lupa BB ini apa ya. Kalau nggak salah yang bekasnya Deutsche Bank ya. Bentar coba kita cek. BB. Saya ingat ada yang, oh bukan, Verdana ya. Verdana Sekuritas. Verdana. Oh ya, ini yang bekasnya Deutsche Bank ini, Deutsche Verdana Indonesia. Saya ingat soalnya ada yang komentar ke saya waktu itu ngasih komen di YouTube di channelnya itu bahwa BB itu bekasnya DB Deutsche Bank yang angkat kaki dari Indonesia ya. Oke, terus next ada saham BCA ya. Nah, jarang sekali nih biasanya saya masukkan saham-saham big caps macam BCA ini untuk pergerakan mingguan. Nah, ini BCA kalau kita lihat sebenarnya dia masih berusaha untuk uptrend, berusaha ya. Jadi belum jebol uptrend, cuman yang bikin saya menarik itu di sini. Daily stock foreign. Waduh, internetnya udah mati. Lagi maintenance ini kayaknya website, apps spotnya ini. Nah ini ya, kalau saya amati itu foreign flow-nya itu masuk terus dia. Terus hijau ya. Kalau di aplikasi Sukor itu kan kita bisa lihat daily stock foreign ya. Jadi setiap hari itu berapa yang masuk. Nah itu saya lihat tuh sudah beberapa hari itu, sudah hampir 10 hari lebih itu dia hijau terus. Foreign-nya masuk terus. Nah ini saya melihat cukup menarik. Kenapa? Karena Bank BCA ini kan paling banyak yang punya itu asing. Nah, coba kita cek berdasarkan data KSE-nya ya. Yang April kemarin, BCA. BCA ini, nah ini ya, 79,99% ini yang punya itu asing ya. Jadi pergerakannya itu sangat dipengaruhi oleh asing. Berbeda dengan saham BBRI. Walaupun biasanya kan acuan IHSG kan BCA sama BRI, tapi BRI ini malah dibuang terus. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, pergerakan asing ini di BRI ini lagi distribusi ya, buang barang terus. Ini menyebabkan harga sahamnya pun ikut rontok. Sekarang sudah under 4.000 ya, sudah di closing di 3990. Nah, jadi BCA-nya diakumulasi, BRI-nya dibuang. Cuman untuk BCA-nya itu saya ingat di hari Selasa kemarin itu tiba-tiba ditarik ya. Tiba-tiba dibeli, asingnya itu masuk di last minute waktu pre-closing. Seperti itu. Ini saya close dulu. Oke, yang terakhir itu adalah saham Tebik. Nah, saham Tebik ini sempat membuat frustasi ya, di mana asing masuk terus tapi kok gak naik-naik. Nah, ini saya masukkan lagi karena sudah mulai ada tanda-tanda perlawanan untuk mau uptrend lagi ya. Ini kalau teman-teman lihat sejak 12 April ini grafiknya si asing itu selalu buy ya. 12 April hingga Mei ini, 11 Mei itu cukup panjang ya akumulasinya. Nah, kita lihat apakah saham Tebik ini bisa melanjutkan uptrendnya ya. Nah, kalau saham-saham seperti ini menurut saya risknya itu agak kecil ya dibandingkan rewardnya. Jadi kalau kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, kalau misalkan teman-teman sudah beli ya, batas bawahnya supportnya teman-teman bisa taruh di sekitar level sini ya, 2470-an ini ya. Kurang lebih di level ini. Nah, cuman kalau dia bisa naik dan break resistennya di 2850 ini, maka dia ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi. Jadi ini masih saya masukkan ya, walaupun sebenarnya pergerakan sahamnya ini cukup lemot. Cukup lemot. Banyak yang
apa itu yang chat ke saya juga tentang tanya tentang Tebik, di mana saya sendiri juga merasa ini asing masuk terus tapi sahamnya nggak kemana-mana. Seperti itu. Tapi tetap saya masukkan karena ada potensi untuk uptrend dan risk berbanding rewardnya cukup menarik. Nah, ini adalah saham-saham pilihan untuk edisi 14 Mei ya. Jadi walaupun minggu ini kita cuma ada 2 hari bursanya buka, yaitu tanggal Senin dan juga Selasa, tapi tetap saya buatkan analisa mingguannya. Nah, semoga itu analisa ini dapat membantu teman-teman untuk keputusan berinvestasi minggu depan ya. Dan kita harap juga semoga IHSG ini bisa hijau, dibuka hijau di hari Senin, seiring dengan seperti bursa yang di Amerika ya. Dan saya ingin berterima kasih juga untuk para member dari Stockholic ya, yang membantu saya dengan apa ya, memberikan update-update info di grup, di mana sebenarnya saya sendiri kan juga ada beberapa aktivitas sehingga nggak bisa selalu membalas semua pertanyaan member ya. Tapi ada banyak juga member-member Stockholic yang membantu saya untuk membagikan info ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, saya harap juga di grup Stockholic ini menjadi forum edukasi ya, di mana kita bisa belajar, nggak harus tentang saham sih, bisa saham ataupun produk-produk investasi yang lainnya. Seperti itu. Nah, cukup sekian ya video kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan juga cuan selalu. See you guys.